Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Azizi. Saya dari program studi Tadris Bahasa Indonesia. Saya di sini dari Magang 1 akan menyampaikan dan mempresentasikan hasil observasi saya selama Magang 1 di MA Al-Huda, Kota Kediri, yang beralamatkan di Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Ngandirejo, Kecamatan Kota Kediri, Kabupaten Kota Kediri, Jawa Timur. Pertama-tama, tak lupa saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Saya sekarang dapat mempresentasikan hasil observasi saya mengenai magang 1 saya. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat beliaulah yang telah membawa kita sampai sejauh ini. Atas beliaulah kita sekarang dapat merasakan halawatul iman, nikmatnya iman dan Islam. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada semua elemen yang telah membantu menyukseskan magang 1 kami, termasuk saya juga. Sehingga saya sekarang dapat mempresentasikan hasil dan insya Allah semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Langsung saja menuju presentasi untuk menyingkat waktu. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Di sini bisa dilihat pengamatan yang saya lakukan. Yang pertama meliputi pengamatan kultur dan manajemen sekolah. Yang kedua, pengamatan kompetensi utama pendidik atau guru. Yang ketiga, pengamatan pemahaman peserta didik. Yang keempat, observasi proses pembelajaran. Langsung lanjut ke slide yang selanjutnya mengenai pengamatan yang pertama ya. Pengamatan kultur dan manajemen sekolah. Yaitu ya A. Perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Di dalam kelas mereka para siswa memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memperhatikan dan mengerjakan materi yang diberikan oleh guru. Aktif dan antusias menjawab dan menyampaikan pendapat dalam diskusinya. Dari hasil pengamatan saya, kegiatan pembelajaran dalam kelas lebih efektif daripada pembelajaran online, seperti yang dipaparkan oleh kakak-kakak dari magang 2 dan 3 atau kakak kelas kami. Menurut saya karena mereka sudah lama pelajaran online. Oleh karena itu, ketika mereka offline atau diberikan izin sekolah untuk tatap muka, mereka sangat antusias untuk mengikuti pelajaran. Selama saya mengamati seperti itu. Serta mereka juga menggunakan bahasa yang baik dan sopan kepada siapapun, karena mereka juga selain menerapkan protokol kesehatan, mematuhi aturan madrasah, mereka juga menerapkan 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan santun. Mengapa saya katakan lebih efektif? Karena ketika pembelajaran online itu hanya sebagian siswa yang aktif dalam menanggapi pembelajaran atau penjelasan dari Bapak Ibu gurunya. Berbeda dengan ketika pembelajaran luring atau offline. Karena lama menghadapi kelas online, akhirnya para siswa sekarang menjadi sangat antusias dalam kegiatan pembelajaran atau tatap muka di kelas, yang mempengaruhi perilaku siswa, yaitu meningkatkan antusiasme menyambut pelajaran atau luring atau offline, sehingga terciptanya kembali suasana pembelajaran yang nyata, semangat, dan kondusif. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya. Yang pertama ada sholat duha. Sholat duha ini meskipun kegiatan sunnah, tetapi diwajibkan kepada setiap peserta didik di MA Al-Huda.
yang dimulai setiap pukul 9.25 dan juga sholat zuhur berjamaah. Ini kegiatan diwajibkan kepada semuanya. Karena karena semenjak diberlakukannya PPKM atau saat kuliah atau pelajaran ketika pembelajaran online, kegiatan ini sempat terganggu. Tetapi sekarang sudah mulai dibudayakan kembali atau dilaksanakan kembali. Terus yang kedua ada berdoa dan disusul dengan Asmaul Husna. Ini sebelum dan sesudah pelajaran dimulai. Yang ketiga ada Anjang Sana. Kegiatan Anjang Sana yaitu kegiatan pengajian rutin yang bertempat di setiap rumah peserta didik setiap 1 bulan sekali secara bergantian. Kegiatan ini diikuti oleh setiap peserta didik, guru-guru maupun karyawan madrasah aliyah Kota Kediri. Pelaksanaan pengajian Anjang Sana sendiri dilakukan secara bergilir antara kelas 10, 11, dan 12. Dan dalam setiap kegiatan ini biasanya diisi dengan tahlil bersama yang dipimpin oleh perwakilan peserta didik. Selain untuk melatih mental mereka, acara ini juga membawa dampak positif kepada hubungan antara orang tua atau wali dengan Bapak Ibu guru. Di sini juga yang membawakan acaranya juga dari peserta didik. Di sini juga diberi keterangan mereka itu bergiliran dalam menjalankan pengajian Anjang Sana ini. Ini dampak positifnya mereka akan mengajarkan. Dampak positifnya untuk mengajarkan siswa memupuk rasa percaya diri, terampil berbicara di depan umum, dan menjadi bekal ketika terjun di lingkungan masyarakat kelak. Terus yang selanjutnya kebiasaan yang baru ini ada mencuci tangan dan memakai masker atau selalu bisa disebut dengan protokol kesehatan akibat COVID-19. Terus yang kelima ada menjaga kebersihan diri dan lingkungan madrasah. Ini kebiasaan dan setiap di setiap pelajaran olahraga itu juga disertai membersihkan lingkungan sekolah yang ringan-ringan, dan untuk yang berat-berat itu ada petugasnya sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu tentang upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Untuk membina guru, MA Al-Huda Kota Kediri mengikuti kegiatan diklat, seminar, dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Gunanya untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tentang kebersihan lingkungan sekolah. Di sini DM Al-Huda seluruh elemen madrasah semuanya bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan madrasah. Juga seluruh di sini selama pengamatan saya dan teman-teman, kebersihan sudah sangat terjaga sekali. Alat-alat kebersihan juga sudah lengkap. Terus yang selanjutnya pengamatan tentang kompetensi utama pendidik atau guru. Ini poin yang kedua. Kompetensi yang pertama yaitu pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi profesional atau kualitas. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Di sini kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia
Guru sudah menyampaikan materi pembelajarannya secara rinci, merancang dan melaksanakan metode pembelajaran sesuai apa yang kelas itu butuhkan ketika itu, serta beliau juga menganalisis hasil evaluasi. Terus yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku, kemampuan, dan dalam hal sikap dan kepribadian. Di sini setahu saya guru mata pelajarannya atau Bu Heni itu beliau itu tanggung jawab. Ya, secara kualitas beliau sudah matang ya. Kompetensi kepribadian ini kejujuran, kedewasaan, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan antusiasme dalam menyampaikan materi ini sudah diterapkan dengan baik oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu Ibu Heni. Terus yang ketiga yaitu kompetensi sosial, yaitu kompetensi yang menitik beratkan pada kemampuan pendidik dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Di sini dalam berbicara, bertutur, dan bersikap, guru atau Bu Heni ini selalu memperhatikan tata bicara yang baik dan benar, meskipun berbicara dengan seusia beliau maupun dengan murid-murid maupun dengan mahasiswa seperti kami. Beliau selalu beliau memberikan tuturannya secara baik, dan beliau juga orang yang sangat ramah. Mereka tidak dan di sini dapat diketahui Bu Heni tidak memandang usia saat bersosialisasi, sehingga kita atau lingkungannya mudah untuk berinteraksi dengan siapapun. Yang terakhir yaitu kompetensi profesional atau kualitas beliau. Kualitas mengajar ya, khususnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Penguasaan materi yang pembelajaran secara luas dan mendalam, yaitu Bu Heni sangat menguasai dan materi menurut saya Bu Heni atau guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia itu sangat menguasai materi-materi yang disampaikan, mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Beliau juga menerangkannya itu dengan bahasa-bahasa seperti teman lah. Jadi beliau itu bisa mengetahui daya tangkap murid-muridnya dan menyampaikan sesuai bidikannya. Poin yang ketiga yaitu pengamatan pemahaman peserta didik. Yang pertama, hasil identifikasi karakteristik peserta didik. Pembawaan individu berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini karakter para siswa-siswi di MA Al-Huda itu sangat beragam. Ada yang aktif, ada yang pasif dalam belajar. Meskipun aktif, ada yang nilainya bagus, ada yang kurang bagus. Itu mesti ada. Ada yang berbicara menggunakan bahasa Indonesia, tapi kebanyakan berbicaranya dengan bahasa daerah atau bahasa Jawa. Terus yang kedua yaitu tingkat partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran ada siswa yang aktif dalam bertanya, dalam menjawab pertanyaan,
Namun juga ada yang kurang semangat dalam mengikuti proses pembelajaran, mengerjakan tugas yang tepat waktu pun itu masih sebagian. Tapi menurut saya mereka sudah disiplin. Yang selanjutnya yaitu pengaturan kelas. Kelas berjalannya kegiatan belajar mengajar di kelas itu sudah diatur sesuai kesepakatan antara wali kelas yang merupakan perwakilan dari guru-guru dengan para siswa. Nah, ini untuk memberikan kenyamanan tersendiri bagi peserta didik. Serta poin yang selanjutnya yaitu problematika dan solusi penyimpangan perilaku peserta didik. Nah, di sini yang jarang sih saya temui yaitu terlambat datang di madrasah. Kebanyakan siswa dan siswi itu sudah datang tepat waktu. Meski sangat jarang sekali saya mendapati siswa maupun siswi itu yang terlambat datang sekolah ketika waktu pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Terus namanya manusia dan masih usia labil, ada yang masih malas belajar, selalu membuat gaduh, berbicara di luar konteks pelajarannya di kelas, itu ada. Tapi selain itu, untuk menangani itu tadi, sekolah atau madrasah juga menerapkan aturan-aturan yang apabila dilanggar, maka mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Di sini madrasah memberikan program-program ekstrakurikuler sebagai media penyalur bakat siswa atau sebagai wadah. Adapun diantaranya yaitu kaligrafi, tari, musik, jurnalistik, banjari, dan lain-lain. Nah, di sini bisa dilihat yaitu komitmen sekolah memfasilitasi peserta didik mereka agar semakin berkualitas dan berdaya saing. Poin yang keempat yaitu observasi proses pembelajaran. Yang pertama ada persiapan pembelajaran, yaitu dalam persiapannya guru selalu menyiapkan materi sesuai rancangan pembelajaran siswa dan fasilitas yang mendukung pembelajaran. Untuk menunjang pembelajaran di kelas, guru juga menyiapkan diri belajar materi yang akan disampaikan sebelum mulai proses pembelajaran. Sedangkan siswa mempelajari materi yang akan disampaikan oleh guru. Terus yang selanjutnya yaitu membuka pelajaran. Guru mengucapkan salam setelah memasuki kelas. Guru mengucapkan salam. Guru juga mengabsensi siswa, kemudian memimpin doa, atau terkadang juga menyuruh untuk ketua kelas memimpin pelaksanaan doa. Dan sebelum memasuki proses pembelajaran, guru menyuruh siswanya untuk membaca materinya terlebih dahulu. Dan sebelum memasuki proses pembelajaran, guru menyuruh siswanya untuk membaca materinya terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke diskusi. Terus yang ketiga yaitu inti pembelajaran. Guru menyampaikan pertanyaan atau pernyataan tentang materi, kemudian siswa boleh menjawab, menyanggah, atau berpendapat tentang materi tersebut. Guru menjelaskan materi tersebut, kemudian memberikan tugas, dan di akhir pelajaran, guru akan menanyakan hal-hal yang belum dipahami siswa dan menyimpulkannya. Yang selanjutnya bisa dilihat yaitu dokumentasi selama
kegiatan penelitian saya atau magang 1 di MA Al-Huda. Ini saya sedang mencari informasi penunjang seputar Madrasah Aliyah Al-Huda Kota Kediri. Terus yang selanjutnya yaitu pengamatan saya ketika proses pembelajaran di kelas 11 IPA Mapel Bahasa Indonesia dengan Ibu Heni Dian. Terus yang selanjutnya ini yaitu suasana kegiatan belajar mengajar di kelas. Dokumentasi yang terakhir yaitu ini dokumentasi foto pembukaan magang. Ini kelompok kami dari magang 1 bersama DPM dan guru pamong ketika pembukaan magang 1, 2, dan 3. Selanjutnya ini dokumentasi penutupan magang 1 di MA Al-Huda Kota Kediri. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas partisipasinya dan keberkenanannya untuk menyimak sampai akhir. Saya Ahmad Fikri Azizi dari program studi Tadris Bahasa Indonesia. Mohon pamit undur diri. Sebelumnya saya memohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.